Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik dengan nomor induk mahasiswa 4304020027 ingin menjelaskan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan proses penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Tugas ini saya kerjakan sebagai bentuk UAS dalam kuliah psikologi Islam, mata kuliah tafsir ayat psikologi. Sini saya akan memaparkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama tentang proses penciptaan manusia. Yang pertama saya ambil dari surat Al-Quran surat An-Na'am ayat 2, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajal atau kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan maksudnya untuk hari kebangkitan yang ada pada sisinya, maksudnya hanya dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Yang kedua ada Al-Quran surat Ali Imran ayat 59, yang artinya sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa dalam pandangan Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Yang ketiga, saya ambil dari Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7, yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang pertama kan tentang proses penciptaan manusia. Jadi ini pendapat dari para mufasir tentang surat-surat yang saya kaitkan dengan proses penciptaan manusia. Yang pertama dari An-Na'am ayat 2, dari tafsir Quraisy Shihab. Dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah, lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di antara kalian suatu umur tertentu, hanya mewenang dia juga penentuan waktu pembangkitan dari kubur. Kemudian kalian, wahai orang-orang kafir, setelah itu memperdebatkan kemampuan Allah dalam pembangkitan dan keberkahannya untuk disembah. Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Nabi Adam SAW, bapak manusia, nenek moyang manusia, adalah dari tanah seperti yang tersebut dalam ayat-ayat lain. Juga bahwa badan manusia terdiri atas semua unsur yang dipunyai oleh tanah. Tetapi berkat kekuasaan Allah, dari unsur-unsur itu Allah menciptakan suatu kehidupan sehingga terwujudlah manusia yang sempurna. Jadi sini sudah jelas di Al-Quran surat An-Na'am ayat 2 ini bahwa proses penciptaan manusia itu dari tanah, dan manusia pertama kali, yang paling pertama kali sebagai nenek moyang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam, yang diciptakan oleh Allah dengan menggunakan tanah. Sudah jelas di sini keterkaitannya. Lalu yang kedua, tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat 59 menurut tafsir Al-Muyassar, yaitu dalam tafsirnya, sesungguhnya penciptaan Isa alaihi salam itu bagi Allah sama seperti penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah, tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah hanya berfirman kepadanya, jadilah kamu manusia. Maka jadilah ia seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin kamu menganggap dia atau Nabi Isa sebagai Tuhan dengan alasan bahwa dia diciptakan tanpa ayah, sementara mereka mengakui Adam adalah manusia biasa, padahal Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Di sini juga sudah jelas proses penciptaan manusia itu dikatakan di sini bagi Allah, proses penciptaan manusia pertama itu Nabi Adam Nabi Adam itu diciptakan dari tanah,
Kemudian Allah berkehendak dengan berfirman, jadilah kamu manusia, maka tanah itu jadilah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu tanah itu menjadi Nabi Adam. Uh, tetapi di sini ada hal yang menarik juga untuk dibahas. Jadi kan kalau Nabi Isa itu katanya lahirnya tanpa ayah, ya kan? Uh, jadi kan Nabi Isa itu lahirnya tanpa ayah. Terus orang-orang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dimana hal itu sebenarnya tidak masuk akal. Nabi Adam aja, manusia pertama di bumi itu lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, tetapi dia dianggap sebagai nabi aja, sebagai manusia biasa, sebagai nabi aja dan sebagai manusia biasa, tidak dianggap sebagai Tuhan, padahal tanpa ayah dan tanpa ibu. Kalau Nabi Isa masih ada proses yang masuk akal, ya kan? Dia dilahirkan dari seorang ibu itu pasti hamil, isinya Nabi Isa itu sendiri, lalu dilahirkan, keluar bayinya. Kalau Nabi Adam kan diciptakan dari tanah, tiba-tiba menjadi manusia, itu lebih aneh lagi kan. Tapi dia tidak dianggap sebagai Tuhan. Sebenarnya Nabi Isa itu lahir tanpa ayah adalah kebesaran dari Allah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi orang-orang malah menganggapnya itu sebagai bahwa Nabi Isa itu anak Allah, ya kan, kalau di ajaran agama Kristen. Oleh kenapa Nabi Adam yang tanpa ayah dan tanpa ibu langsung dari Allah aja nggak disebut jadi anak Allah, nggak disebut Tuhan? Nggak masuk akal kan. Jadi ini menarik sekali untuk dibahas. Jadi sebenarnya saya dengan membaca ini saya jadi semakin mantap dan yakin, percaya kepada agama saya sendiri. Yang ketiga, tafsir dari Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7 menurut tafsir Al-Misbah. Di sini tafsirnya, yang menciptakan segala sesuatu yang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hikmahnya memulai penciptaan manusia pertama dari tanah. Di sini maksudnya yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, maksudnya itu Allah yang menciptakan semua ini dengan hikmah. Allah, maksudnya Allah di sini sebagai orang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hikmah, memulai penciptaan manusia pertama kali dengan tanah. Ini sudah jelas banget, sudah mutlak sudah dikatakan di sini bahwa manusia diciptakan dari tanah. Setelah itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini saya gabung ya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Soalnya sebenarnya ayatnya tuh mirip-mirip juga sama, jadi saya gabung daripada saya ulang-ulang lagi pembahasannya. Kalau bikin saya tiga dipisah. Yang pertama, saya ambil dari Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia sudah tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini pun kering. Kemudian apabila kami turunkan air, maksudnya air hujan, di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Yang kedua dari surat An-Nisa ayat 6, yang artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta,
maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu memakannya, maksudnya harta anak yatim tersebut, melebihi batas kepatuhan, dan jangan kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Yang ketiga, saya ambil dari surat Al-Luqman ayat 17, yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Pendapat ini tafsirnya menurut para mufassir. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5. Menurut tafsir Al-Jawahir fi tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tantawi Jauhari, menurut tafsirnya disebutkan bahwa dari dalam ayat ini diberikan kiasan bahwa manusia berasal dari tanah, sebagaimana juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Unsur air pun menjadi penyebab tumbuhnya makhluk lainnya setelah hadirnya proses keajaiban manusia di dalam rahim seorang ibu. Tantawi pun menegaskan pentingnya ilmu ajna atau embriologi manusia. Jadi keterkaitan ayat ini dengan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena di sini di ayat ini tuh dijelaskan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana fase-fase perkembangan manusia ini dijelaskan dari manusia mulai terbentuk di rahim seorang ibu sampai akhirnya mereka mencapai usia dewasa dan usia tua. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa melihat, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Jadi sebenarnya ayat ini juga menyambung dengan bahasan sebelumnya tentang penciptaan manusia, proses penciptaan manusia. Di sini juga dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian dengan keterkaitan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, di sini dijelaskan bahwa kemudian setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua. Di sini sudah jelas sekali terdapat proses pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dimulai dari dia lahir, kemudian sampai kepada usia dewasa, dan juga seperti yang kita tahu, umur manusia kan berbeda-beda ya, karena kualitas hidup manusia juga kadang beda kan. Jadi ada manusia yang hidupnya sampai umurnya 100 tahun mungkin, dan juga ada yang umurnya cuma sampai 20 tahun, ada yang sampai 45 tahun kayak ibu saya. Mungkin ada juga yang umurnya mungkin pas lahir langsung meninggal gitu. Ya kita nggak ada yang tahu ya. Jadi di sini tapi sudah jelas proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, menurut tafsir Al-Mukhtasar terhadap surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 6. Tafsirnya di sini, ujilah anak-anak yatim yang kalian asuh untuk mengetahui kemampuan mereka mengatur harta mereka sampai mereka dewasa. Jika kalian mendapat mereka telah mampu menjaga agama dan harta mereka, maka serahkanlah harta mereka. Dan janganlah kalian berbuat curang terhadap harta mereka dengan menghambur-hamburkan harta tersebut sebelum mereka dewasa. Sebab ketika mereka dewasa, mereka akan mengambil harta tersebut. Jika pengasuh anak yatim adalah orang kaya, maka hendaklah ia tidak memakai harta anak yatim tersebut. Dan jika pengasuh ini adalah orang miskin, maka tidak mengapa ia mengambil harta itu sekedarnya saja, sesuai besar kecil tenaga yang ia keluarkan dalam menjaga anak yatim.
dan hartanya. Jadi keterkaitan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu yang saya kaitkan di sini adalah dimana saat anak dirasa sudah mencapai usia dewasa, sudah tumbuh dan berkembang sampai ke usia dewasa sehingga dia sudah mampu mengatur hartanya sendiri. Kita lihat di sini artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Cukup umur untuk menikah berarti anak-anak manusia itu dia sudah tumbuh dan berkembang sampai dewasa. Tidak hanya tumbuh kembangnya tidak hanya melalui fisik, tetapi melalui secara psikologisnya juga sudah siap mental untuk menikah, sudah siap untuk menafkahi istrinya, sudah siap untuk melayani suaminya dan sebagainya. Kemudian dewasanya juga jika dirasa dia sudah dewasa dalam akal, pikiran, fisik dan sebagainya, dan dia mampu untuk memelihara hartanya, maka di ayat ini kita boleh menyerahkan harta anak yatim tersebut kepadanya. Jika dirasa anak yatim tersebut memang sudah siap dan sudah dewasa dan sudah berkembang dan tumbuh ke usia dewasa dan mampu mengatur keuangan mereka sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga, saya ambil dari surat Al-Luqman ayat 17 menurut tafsir Min Fathil Qadir. Tafsirnya, wahai anakku, dirikanlah salat sesuai dengan waktunya dengan menyempurnakannya, dan ajak dan perintahkanlah manusia untuk berbuat kebaikan, yaitu segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Laranglah manusia dari perbuatan tercela, mungkar, yaitu segala yang mengandung kejelekan. Juga bersabar atas musibah-musibah dan kesulitanmu. Sesungguhnya melakukan nasihat-nasihat ini merupakan ketetapan perkara wajib yang harus dilakukan manusia. Di sini sudah jelas ya, wahai kaitannya tentang perkembangan manusia ini. Di sini wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Seluruh perintah di sini pasti dilakukan oleh manusia yang dirasa sudah bertumbuh dan berkembang, sehingga dirasa sudah bisa memikirkan mana hal yang benar dan mana hal yang buruk. Jadi orang yang sudah tumbuh dewasa pasti tidak keberatan untuk melakukan ini. Bahkan dalam Islam sendiri, di sini kan wahai anakku laksanakanlah sholat. Bahkan dalam Islam sendiri biasanya tuh anak kecil itu tidak wajib sholat. Anak kecil yang wajib sholat itu adalah anak yang sudah menginjak umur 7 tahun, karena masih kecil. Pertumbuhan dan perkembangannya di saat dia masih kecil, dia masih belum bisa mengerti apa itu sholat, untuk apa itu sholat, mengapa kita sholat, seperti itu. Jadi oleh karena itu dalam Islam ditetapkan bahwa sholat wajib itu hanya hanya diwajibkan bagi anak yang berusia 7 tahun ke atas. Jadi oleh karena itu sebenarnya di sini sudah jelas tentang keterkaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana saat usia 7 tahun pasti si anak sudah mulai memikirkan, kita ini sholat untuk siapa, kita ini sholat buat apa dan kenapa gitu. Maka si anak anak 7 tahun, anak yang mulai beranjak remaja sampai ke dewasa akan mulai mengetahui apa sebabnya mereka melaksanakan sholat wajib kepada Allah, dan juga berbuat dan kemudian suruhlah manusia berbuat yang makrum dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Ya di sini juga tafsirnya,
dan perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, yaitu segala sesuatu yang mengandung kebaikan. uh, Laranglah manusia dari perbuatan tercela atau mungkar, yaitu segala yang mengandung kejelekan. Di sini sudah jelas ya, manusia yang bisa berbuat baik dan menghindari perbuatan mungkar itu sudah jelas sekali manusia yang sudah pertumbuhan dan perkembangannya sudah dewasa. Karena orang yang sudah dewasa, seperti yang saya bilang tadi, pasti dia sudah mengetahui dan sudah bisa menentukan mana yang baik dan yang buruk untuknya sendiri. Oleh karena itu, perintah ini cocok sekali sudah pasti diperintahkan kepada orang yang sudah pertumbuhan dan perkembangannya sudah mencapai tahap dewasa, dan seperti sudah orang yang sudah akil balik gitu, yang akal pikirannya sudah dewasa gitu. Jadi di sini juga bersabarlah atas musibah-musibah dan kesulitanmu. Sesungguhnya melakukan nasihat-nasihat ini merupakan ketetapan perkara wajib yang bisa dilakukan manusia. Manusia yang sudah dewasa pasti bisa melakukan, manusia yang sudah dewasa pertumbuhan dan perkembangannya pasti bisa melakukan ini, karena ya manusia yang dewasa dia pasti sudah tahu realita hidup gitu. Jadi musibah apapun yang dilewati oleh dia, pasti dia akan mengikhlaskannya, karena ya memang dunia ini begitu. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah bahwa dalam satu semester ini yang kita pelajari itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Kita kuliah ini kan dalam prodi psikologi Islam kan. Jadi sebenarnya psikologi dan Al-Quran itu juga sebenarnya saling berkaitan, dan gimana ya, sebenarnya psikologi itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kitanya saja membuka pikiran, ada di ayat mana sih ayat-ayat yang berkaitan dengan psikologi, seperti yang tugas yang diberikan oleh ibu dosen Ijatul Muna saat ini. Sebenarnya kalau kita cari-cari keterkaitan psikologi dengan ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali. Cuman ya kalau kita nggak cari ya nggak akan ketemu sampai kapanpun. Jadi buat saya kesimpulan yang paling saya sangat percaya ya adalah bahwa Al-Quran itu benar-benar sumber yang paling benar, karena bersumber langsung dari Allah dan benar-benar lengkap gitu. Apa aja ada di Al-Quran, sampai yang berbau-bau psikologi seperti ini aja ada gitu. Oleh karena itu, buat teman-teman yang masih mengerjakan tugas ini, jangan patah semangat, terus kerjakan, terus cari terus ayat yang berkaitan dengan tema ini. Jangan menyerah dan semangat. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.